Selamat malam teman-teman, Shalom. Sebelum kita memulai konser malam ini, kita menyanyikan lagu penyanyi Haleluya. Sungguh
Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel pada hari ini. Walaupun masih dalam ibadah online, kami mau berdoa untuk agar komsel ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum masih dalam perjalanan atau di luar, Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Aurel yang akan membawakan sharing firman-Mu. Berkati agar Aurel bisa membawakan dengan baik dan juga dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat malam semuanya. Aduh, masih grogi. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Masuki Gerbangnya. Sebentar ya guys, lagi iklan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, sebelum kita mendengarkan
sharing yang akan dibawakan oleh Aurel. Ada yang mau sharing terlebih dahulu? Aku. Ya, silakan Cijo. Kamu suaranya gedein dikit ya, Yes? Iya. Aku cuma mau sharing di mana aku merasa mengucap syukur banget. Jadi 3 minggu yang lalu, awal bulan itu aku sempat ke kantor gitu. Kemudian teman aku tuh sempat bilang nggak enak badan lah, apa segala macam. Dan aku hari ini harus ke kantor gitu karena ada dokumen yang aku harus stempel. Terus ketika aku mau pulang dari kantor, ada kabar yang membuat aku shock to the max gitu karena itu orang tuh duduknya bangkunya di samping aku. Untungnya selama aku masuk dia nggak pernah duduk di bangkunya dia pindah ke tempat yang lain gitu. Dan hari ini aku mendapat kabar dari temanku itu adalah dia positif COVID ketika dia udah bilang gak enak badan, terus di hari Kamisnya dia pulang, pas mau pulang dia tes dulu gitu, karena dia merasa curiga juga lah karena gak enak badan. Untungnya dia gak deket-deket aku, dia deket sama teman-teman gengnya yang lain. Dan teman-temannya jadi pada positif semua deh. Jadi waktu itu 3 minggu yang lalu di kantor aku secara serempak 4 orang positif COVID gitu. Dan yang aku mengucap syukur adalah walaupun saat aku masuk ke kantor teman aku nggak duduk dekat-dekat aku gitu, dan Tuhan tetap kasih aku kesehatan, kekuatan sehingga sampai saat ini puji Tuhan tular dengan teman-teman yang ada di kantor gitu. Ya itu aja sih yang aku mau sharingin gitu, dimana merasakan perlindungan dan penjagaan Tuhan yang menyertai kita selalu senantiasa. So stay healthy semuanya. Oke, terima kasih Cijo. Ada yang mau sharing lagi? Aku. Oke. Jadi mirip-mirip sama kayak Cijo ya. Di mungkin beberapa teman udah tahu. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempet sakit itu kan. Awalnya ngerasa meriang doang sih. Kupikir radang tenggorokan dan masuk angin. Cuma ternyata setelah di tes antigen 2 kali ternyata reaktif gitu kan. Nah bersyukurnya karena selama sakit itu bener-bener kerasa kayak cuma sakit radang tenggorokan sih. Jadi nggak terlalu parah kerasanya, dan bersyukur banget ada support dari setiap teman-teman, dari Koyo, Cijo, dari teman-teman youth semua. Jadi aku bisa melalui masa-masa sakit itu dengan hati yang tetap sukacita, terus juga bisa melalui dengan semangat, dan bersyukur kemarin hari Selasa tes PCR, swab PCR, dan hasilnya negatif. Jadi terima kasih banget untuk semua teman-teman youth, untuk setiap dukungan, setiap doa, setiap perhatian, dan support kalian, karena jujur kalau nggak ada kalian, pasti aku juga sendiri melewatinya dengan berat begitu. Tapi bersyukur bisa, meskipun berjauhan, tapi aku bisa merasakan kalau aku melewati ini dengan dukungan teman-teman semua gitu sih. Itu satu hal yang sangat kusyukuri di awal tahun 2021 ini, dan semoga teman-teman di rumah juga selalu jaga kesehatan, sering-sering olahraga, supaya nggak gampang ngedrop ya imunnya. Oke, itu aja. Thank you. Terima kasih Kak Niko. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau nggak ada, mari kita menyanyikan lagu Kamu Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku persembahkan kepada Aurel. Makasih Yesi. Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Maaf, suaranya digedein ya. Iya. Iya. Emang kurang gede. Macet ya. Karena putus-putus rel, jadi suaranya up and down. Iya. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya udah, maaf ya. Udah, Bu. Nah.
Kelihatan nggak? Oke, unstable. Halo. Kelihatan, Rel, kelihatan. Kedengeran? Suaranya juga jelas kok. Oke. Jelas. Oke. PPT-nya dibikin slideshow, jangan lupa ya, Rel. Oke. Ya. Pertama, aku mau bilang maaf kalau misalnya aku masih banyak salahnya. Nanti aku ini juga dibantuin sama Kak Niko. aku mau bilang makasih buat Kak Niko bantuin aku waktu kemarin. Kok ini hilang? Dengar nggak sih? Halo? Dengar, Rel, dengar, Rel. Denger, Rel. Kalian juga ada. Nanti kalau nggak kedengeran kita kasih tahu lewat chat lah. Iya. Soalnya kita lagi fokus. Tenang aja. Jadi pertama-tama, you are what you love. Kalian pasti tahu apa artinya kan? Kamu adalah apa yang kamu cintai. Ini nggak sih? Mampus. Jadi pasti kita masing-masing punya kayak sesuatu yang kita cintai, kayak kita sukai. Contohnya, aku itu suka banget sama nari. Saking sukanya, aku tuh pernah waktu itu sempat sedih tuh pas SMA mau ke kuliah karena aku mikir kayaknya di kuliah nggak bakal ada itu deh, kayak apa namanya, kayak ekstrakurikuler nari gitu-gitu. Sampai aku bener-bener kayak ini udah terakhir. Ternyata puji Tuhannya pas aku masuk kuliah itu ada UKM nari tradisional sama di fakultas sendiri itu ada. Nah, tapi kenapa sih sendiri? Kenapa, Rel? Ya. Semangat. Terus karena kita mikir kayak, aku mau nanya deh, kalian salah satu dari kalian ada nggak hal yang kalian suka banget gitu? Aku nanya ke Karin deh. Aku ya? Iya. Aku itu yang kalian tahu lah ya. Aku paling suka apa? Nyanyi. Suka banget. Cuman kalau Aurel kan bener-bener yang pengen nerusin sekolahnya pun nari gitu. Kalau aku kayaknya nggak mau kayak gitu. Kayak emang paling aku suka banget nyanyi. Jadi menurut aku nggak perlu lanjut sampai sekolahnya juga harus nyanyi gitu. Aku nggak sampai kayak begitunya sih. Jadi apalagi pertanyaannya, Rel? Udah itu aja. Menarik. Abis itu lanjut. Bukan cuma tentang hal yang kita cintai dalam hal itu doang, tapi kita juga kayak apa namanya, hal yang kita cintai kayak contoh pacar. Pasti kalau kalian punya pacar, kalian ngerasa gimana? Contoh kita punya pacar, contohnya. Tapi ternyata pacar itu amit-amit beda agama gitu. Nah itu kan ada banyak orang, nggak cuma satu orang doang, pasti banyak rasa kayak, maksudnya kayak gila, gue sayang sama orang, saking sayangnya gue kayak mau aja gitu pindah agama buat dia gitu contohnya. Itu tuh sebenarnya gak boleh, karena itu berarti kita sebagai manusia mencintai manusia lebih dari penciptanya. Ada apa namanya, ayat Alkitab ini boleh tolong dibacain
Nih ya. Kok Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, makasih. Ya. Ya makanya karena apa namanya dalam kitab ini kita tuh nggak boleh mencintai terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan sampai kita tuh mikir kayak gue saking cintanya sama orang atau suka sama benda sampai kita tuh kayak mengidolakan istilahnya kayak disembah-sembah. Kayak contoh lainnya itu K-pop mungkin ya, sampai sekarang juga masih kayak apa namanya kayak masih terkenal gitu. Bener, diem tuh. Kok di aku hilang hitam. Ya, Di udah aku Mas. juga hilang. Internetnya trouble kayaknya, nggak apa-apa, tunggu sebentar aja. Lagi froze. Seperti Kokoyo waktu itu. Pluk, hilang. Terus muncul lagi. Hujan. Nah ini ada 2. Aku udah ada kan. Udah ada. Ya. So, ya udah. Share. Aku juga tadi tau nge-freeze gitu. Udah bisa lagi habis nge-live tadi. Share screen boleh nggak atau di apa namanya di buat aku dijadiin host boleh nggak? Oke, makasih. Tadi sampai saking kita cintanya sama hal tersebut kita tuh sampai rela ngelakuin apa aja. Kayak contoh tadi K-pop, saking suka ya, kita tuh ada banyak orang yang rela buat ngabisin duitnya buat mereka gitu loh. Suaraku masih putus-putus. Ya, aku jelas Korel, aman-aman. Oke. Kayak waktu itu kan pernah ada apa namanya kejadian anaknya Ruben Onsu yang dihujat gitu loh sama orang yang suka sama K-pop. Itu tuh sebenarnya kayak aku mikir kayak kenapa dia sampai segitunya ngebela kayak dia orang yang dia suka gitu loh, maksudnya kayak idolanya gitu. Sedangkan harusnya itu tuh jangan kayak gitu loh. Sampai meresahkan si Betran tuh kan kayak kasihan gitu loh. Cuma pasnya nggak nyambung gitu tiba-tiba ngehujat karena si Betrannya kan anak adopsi gitu, terus dihujat gara-gara kayak gitu. Kan kayak aku juga nggak ngerti sih awalnya kayak gimana, cuma yang aku tahu kayak gitu. makanya jadi
Terus ada juga ayat selanjutnya, yaitu ini, di 1 Yohanes 2 ayat 15-18, yang isinya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kayak tadi aku bilang, saking dia mengasihi dunia, maksudnya orang yang kayak fanatik banget sama dunia. Aku nggak ngerasa kayak suka, emang maksudnya kayak kita sebagai fans gitu, aku nggak masalah sama sekali. Cuman kalau misalnya kayak sampai terlalu banget sukanya, sampai fanatik, harusnya jangan kayak gitu. Kayak dulu juga pernah ada, saking sukanya sama idolanya gitu, dia ngehujat idola lain, menjatuhkan idola lain, kayak merasa idola mereka tuh lebih wah gitu. Sedangkan ya nggak masalah kalau misalnya orang itu suka sama hal tersebut, tapi kalau berlebihan juga nggak baik gitu loh jatuhnya. Sama hal lain kayak misalnya kita hal yang dulu ada di abad 21 menyembah patung gitu contohnya. Itu kan kayak melawan kehendak Tuhan gitu loh. Yang harusnya enggak kayak gitu. Mungkin kalian ada pikiran lain karena ini kan juga sharing aja gitu loh. Kalau kalian ada gitu mungkin Kak Senja. Sorry, ini agak putus-putus. Terus nge-freeze di aku, sinyal aku kayaknya buruk banget nih. Mungkin skip dulu, Rel. Oke. Dari tadi soalnya berusaha mendengarkan, susah. Atau mungkin Kaniko gitu. Kayaknya dari tadi Kaniko nggak dengar gak sih? Pertanyaannya apa, Rel? Aku agak contoh lain penyembahan berhala gitu. Di zaman sekarang ya. Atau mungkin kakak sendiri ada gitu. Aku sendiri sih, ya yang tadi kamu sebut itu sih, sempat dulu waktu pacaran secara nggak sadar memberhalakan pacar sendiri sih. Jadi pikirannya yang melakukan yang terbaik buat Tuhan, cuma di dalam perjalanannya nggak segampang itu. Kadang malah salah fokus, lebih fokus ke pacar daripada sama Tuhan. Terkadang keluarga juga bisa, karena aku juga pernah mengalami. Sebenarnya baik, karena kita sayang sama keluarga, cinta sama keluarga. Tapi terkadang, saking kita terlalu sayang sama keluarga itu, sampai akhirnya kita merasa lebih utama keluarga kita daripada Tuhan. Gitu sih. Sampai istilahnya mengorbankan waktu buat Tuhan demi waktu buat keluarga. Itu kadang-kadang kayak gitu sih, kalau dari pengalaman aku pribadi. Oke. Makasih, Kak. Nia mungkin juga ada. Apa ya? Ya paling bener sih kayak kalau yang misalnya kayak ngefans gitu ya. Aku sih nggak terlalu kayak fanatik atau gimana gitu sih. Cuman ada masanya dulu di mana aku tuh bener-bener kayak segala macam tuh ngikutin. Terus kayak bener-bener ibaratnya tuh hidup didedikasikan tuh buat cuman idolanya gitu loh. Jadi kayak bener-bener
aduh nggak ngerti setiap hari ngomonginnya itu doang sampai teman-temanku tuh kayak mungkin bosen gitu. Ya itu sih, jadi kayak apa ya, ya bener kayak tadi sih, lebih mengutamakan, ibaratnya tuh idolaku tuh diutamakan jauh dibandingin segala macam yang ada di bumi ini lainnya, dan bahkan Tuhan gitu sih. Paling itu sih. Ya, makasih. Koyo mungkin juga ada, atau yang lain juga boleh langsung unmute gitu. Boleh cerita pengalaman pribadinya. Kalau kalian punya temen yang kayak gitu, tapi dikasih tahu kayak ngeyel apa gimana. Apa ya? Mungkin waktu kuliah dulu ya, kan kuliah jauh dari keluarga dan juga untuk keuangan kan pas-pasan juga. Jadi mau nggak mau juga harus cari uang sendiri. Untuk bayar uang sekolah itu harus cari kerja dengan banyak juga. Dan nah di saat itulah kadang-kadang Koyo juga ambil pekerjaan di Sabtu. Dan gitu. Nah, itu kayaknya uang jadi segala-galanya pas waktu itu untuk bayar uang. Tapi ya lama-kelamaan ya mengetahui lah kalau itu udah nggak betul, untuk harus punya waktu khusus untuk beribadah, dan pasti Tuhan juga. Itu sih dari pengalaman Koyo waktu dulu kuliah. Iya. Iya, makasih kok. Ya, aku juga jadi pengen cerita sama aku mungkin. Karena pas kuliah masih di sana, masih belum karantina gitu, aku ngerasa kayak ini aku jahat banget. Aku sebenarnya waktu awal-awal itu aku benar-benar mikir kayak bisa kurang. Aku nggak tahu ya kenapa bisa kurang, sedangkan Adriel tuh ngerasa cukup terus gitu, malah kelebihan gitu. Jadi aku kayak mikir kayaknya aku nggak boros-boros banget. Aku sampai mikir kayak gitu, sampai aku mikir kayak apa gue kasih Tuhan gini aja kali ya, gue ngasih Tuhannya gue kurangin aja kali ya. Saking aku ngerasa duit itu tuh penting banget, saking pentingnya aku ngerasa gila, kalau gak ada duit gue nggak bisa makan, gue nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa. Saking kayak aku ngerasa kayak aku tuh nggak jarang gitu. Kan aku kalau makan di sana tuh beli kan ya, karena aku mau masak takutnya takut gitu loh sama kosanku, karena di bawah itu banyak tikusnya. Jadi aku nggak mau gitu, kayak jijik gitu loh jadinya. Jadi aku makannya beli, dan belinya tuh pun juga ya menurutku murah banget gitu loh. Di Surabaya murah-murah gitu, ternyata di Malang lebih murah ada gitu. Itu tentang keuangan sih aku, uang juga. Nah, terus pasti kita masing-masing dari kita juga apa maksudnya adalah pengalaman yang kayak gitu, ngerasa kayak gila gue berhala banget sama sesuatu gitu. Aku ada bacaan dikasih. Jadi ini tentang kita misalnya dikasih nih sama Tuhan apa yang kita mau. Kita tuh ngerasa kayak sebenarnya kita cintanya sama yang ngasih atau ya kita dikasih, kita udah dikasih, kita udah ya udah ngelupain Tuhan. Rata-rata kan banyak orang kayak gitu. Contohnya aku juga. Kenapa aku bilang saya waktu itu aku pernah 2018 kan aku bener-bener 2017 aku ngerasa saat-saat dimana aku harus nyari kuliah. Saking nyari kuliah kayak susah banget gitu. Aku pas sebelum keterima apapun itu aku nggak keterima, aku tuh ngerasa kayak di banget, tiap hari nangis, tiap hari berdoa, tiap hari. Pokoknya dulu tuh
kayak ngerasa gila-gila gue anak Tuhan banget dulu 2017-2018 sebelum masuk kuliah. Tapi setelah aku ngerasa kok aku nggak dikasih sih, kayak marah gitu, saking marah kayak marah. Abis itu ngerasa kayaknya Tuhan gak sayang aku gitu, tapi akhirnya dikasih. Itu aku bener-bener iri banget sih, karena aku rasa aku udah bener-bener udah rajin les, rajin ini, rajin itu, tapi malah dia doang yang dikasih. Aku kan kayak marah. Terus semenjak itu aku udah dikasih aku dikasih apa yang aku mau. Pas kuliah itu semester awal sampai semester 1 sampai semester aku kayak gimana ya, bukannya kayak totally hilang gitu, tapi dulu tuh sebelum masuk kuliah aku tuh bener-bener rajin baca Alkitab gitu, walaupun dari HP ya nggak apa-apa lah ya, masih baca gitu. Tapi semenjak aku kuliah aku bener-bener nggak samsek sih, kayak ya udah gitu, udah dikasih gue ngerasa ya udah. Makanya aku dulu bener-bener ngerasa gila, gue udah dikasih, gue nggak tahu diri banget ya gitu. Terus aku juga ada ya satu lagi, ini tentang yang tadi Kak Niko omongin, kayak sayang sama orang tuanya, saking sayangnya sama orang tuanya, mereka saking sayangnya sama orang tua, tapi ngelupain Tuhan. Boleh dibaca Kak Niko? Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ya, makasih Kak Niko. Terus, sebenarnya ya kita juga harus mengasihi bapak dan ibu, tapi nggak over gitu, kayak terlalu saking sayangnya kita tapi tinggalin kayak tadi aku bilang, saking cintanya sama pasangan sendiri, kita nggak kasih waktu buat Tuhan apa-apa, tapi kita ngasih waktu buat pasangan kita, tapi waktu buat Tuhan nggak ada gitu. Kayak doa Bapak kami juga ada kan, apa namanya, isinya berikanlah kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kan Tuhan juga udah bilang, kita tuh apapun tuh harus suka sama apapun, makan, minum, atau apapun itu harusnya secukupnya aja, nggak sampai berlebihan. Karena yang udah cukup itu udah baik menurut Tuhan. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Ada yang mau nambahin gitu? Ada yang mau nambahin gitu atau gimana? Ada yang mau sharing, karena kita hari ini konsen sharing. Karin gitu? Karin, silahkan. Kembarannya Karin deh nih. Siapa? Kembaran Karin. Karin. Karin kok marah-marah? Karin kok marah-marah? Sorry guys, ada pengganggu nih. Apa tuh? Oke. Aku ini sih soal tema kali. Satu hal yang jadi ngingetin lagi tuh soal apa yang kamu suka, apa yang kamu geluti, apa yang kamu cintai gitu, itu mempengaruhi gimana kamu gitu. Kayak misal, kalau aku perhatiin nih,
orang-orang yang suka nonton drakor dia akan lebih berdrama gitu. Terus orang-orang yang cenderung suka musik-musik punk akan cenderung lebih punya karakter yang keras, yang pengen bebas kayak gitu. Terus orang-orang yang suka yang melo-melo itu cenderung melo. Nah, kayak gitu sih. Lebih ke arah apa yang kamu sering lihat, apa yang kamu sukai, apa yang kamu terus geluti, itu akan mempengaruhi kamu. Jadi, menurutku bagian sharing hari ini tuh ngingetin aku pribadi dan kita semua buat lebih jeli lah dalam memilah apa yang emang kita terus tonton, apa yang terus kita dalami gitu, apa yang terus kita jalani dan kita pelajari atau kita cintai, supaya menolong kita juga jadi yang makin baik makin ke hari gitu sih. Jadi kayak ada orang-orang yang mungkin senangnya kehidupannya bebas, clubbing lah, terus mungkin pacaran bebas. Nah, dia kan punya karakter yang kayak gitu juga, dan itu akan mempengaruhi dia dalam banyak hal, dalam dia bersikap ke orang lain, dalam dia mengerjakan pekerjaan, dalam dia belajar. Nah, itu berpengaruh banget sih itu menurutku. Dan itu yang selama ini aku renungkan gitu soal ini. Dan kayak ada kan bagian firman Tuhan yang soal di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu. Jadi kayak firman Tuhan aja ada yang bilang kalau misalnya harta itu benar-benar berpengaruh banget gitu untuk bikin hati kita jadi condong gitu kan. Jadi ketika mungkin harta kita di keluarga gitu, kita akan condong di keluarga. Jadi kita lupa sama Tuhan. Harta kita di kepintaran kita. Bisa jadi kita akan terus jadi orang-orang yang ambisius, yang berjuang mati-matian, akan nangis berurai air mata kalau nilainya jelek kayak gitu. Tapi kita lupa kalau ternyata ada yang lebih dari itu gitu, yaitu ya Tuhan kita. Jadi kita jadi lupa nih karena kita merasa harta kita di kepintaran kita atau di keluarga kita. Ketika kita kehilangan itu semua, kita jadi berfokus pada itu, tapi kita nggak fokus sama Tuhan yang memang pemilik itu semua. Harusnya kan kalau misalnya kita itu bukan orang-orang yang fokus ke hal, bukan fokus sih, terlalu fokus atau terlalu condong hatinya ke satu hal, kita harusnya bisa melihat posisi Tuhan dalam segala halnya gitu. Misal dalam studi, kalau kita terlalu mencintai studi itu juga nggak baik. Tapi jangan jadi menyepelekan studi juga gitu. Gitu sih. Jadi porsinya harus pas dan kita terus diingetin bahwa apa yang kita cinta itu semestinya lebih condong ke Tuhan. Kita lebih cinta sama Tuhan sehingga ya makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Dan jangan lupa kita tuh juga gambar dan rupa Allah gitu kan. Otomatis di dunia pun kita terus bergumul dan terus berjuang untuk makin serupa sama Allah itu sendiri. Sehingga dalam setiap hal dan sepanjang perjalanan hidup kita, semestinya kita juga terus belajar untuk mencintai Allah gitu. Supaya kita makin serupa dengan Allah. Jadi jangan mencintai drakor, jadi makin mirip drakor misalnya, terus makin cinta sama matematika gitu, akhirnya makin berangka-angka gitu mukanya gitu sih. Oke, itu sharing dari aku. Terima kasih Kak Senja. Atau mungkin ada yang lain, Citasya, Cicepi, Gerard, PV, atau ada Cibel di situ, Ciesi, Devita, Henok, Ciesi, sama Kak. Kak, kayak ini ya ampun. Lupa, maaf, parah. Ya aku ingetnya Kak Irma terus. Ada nggak yang mau sharing lagi gitu? Aku. Oke. Silakan Kak Yani. Aku pernah mencintai
Terus itu lebih dari aku mencintai Tuhan. Bukan mencintai sih sebenarnya, lebih mengutamakan. Aku itu kan orangnya Mengutamakan apa? mengutamakan bermain bersama teman-teman aku. Aku kan orangnya suka nongkrong ya. Jadi aku tuh nggak sempet sih. Dulu tuh sering banget lebih ngutamain main sama teman-teman aku gitu dibanding aku harus ke gereja, komsel gitu kan. Waktu belum pandemi gini kan komselnya di gereja kan. Jarang banget ikut komsel, terus kayak waktu aku jadi pengurus jarang banget fokus ke pengurusan itu, jarang banget ikut rapat segala macam, ada aja alasannya lah buat aku pergi sama teman-teman aku. Itu yang bikin aku tuh dulu kayak kurang gitu waktu sama Tuhan, dan sekarang lagi coba memperbaiki walaupun belum 100% bener ya aku ya, tapi masih mencoba memperbaiki. Begitulah aku dulu, sampai sekarang juga masih gitu sih sebenarnya, cuman ya rada dikontrol lah waktu main sama teman-teman aku gitu. Jadi contoh ya guys. Iya. Makasih ya. Aku. Oke. Monggo. Kakak tuh tadi nekeninnya drama banget ya guys, bener. Aku itu, cinta banget sama drakor. Kata dia nggak pasti maksudin aku. Aku tuh cinta banget sama drakor gitu ya. Karena udah mulai gitu, kita tuh kadang sekeluarga tuh kayak doa malam gitu. Penghalang aku cuma satu, handphone. Handphone itu aku tuh, pemecah banget tahu sampai ini memalukan banget ya, jangan dicontoh guys. Aku sampai ketahuan giliran aku doa. Jadi kita kan kalau doa keluarga kan satu-satu gitu bergilir dari yang muda sampai yang tua. Terus kan aku setelah Adin kan terus aku kayak aku nggak ini karena aku lupa pause. Pokoknya aku megang handphone terus kayak kakak aku manggil kayak waktunya Karin berdoa, terus aku lagi buka HP guys. Itu takut banget sumpah. Teman, ya udah maaf Tuhan, aku nggak lagi. Jadi kayak aku tuh penasaran banget, drama aku tuh udah mau keluar gitu. Maksudnya episodenya tuh udah mau malam kan, biasa jam 9-an gitu keluar. Nah aku tuh pengen buka, tapi keburu ketahuan. Jadi aku lagi berusaha untuk nggak terlalu ngebet banget sama drakor gitu, sampai-sampai mendistract aku pas lagi doa. Jadi dari hal simple kayak gitu aja tuh, yang kayak gitu aja udah buat teguran banget gitu buat aku, karena memalukan banget guys. Jadi aku lagi berusaha banget nih untuk ngurangin drama, tapi nggak bisa. Tapi kan proses ya, Say. Kita harus semua berproses gitu, nggak bisa cepet. Jadi doakan ya teman-teman untuk vlog doa nanti. Aku nggak sampai ke distract sama drama-drama itu terus, karena itu seru banget. Apalagi sekolah aku tuh kan banyak free guys. Jadinya aku tuh untuk waktu nonton tuh banyak gitu. Jadinya ya gitu deh, kalian ngerti lah pokoknya. Gitu sih. Itu contoh yang sangat mutlak gitu, udah nggak ada contoh yang lain. Itu udah paling, ini kejadian itu baru 2 hari yang lalu kan, baru banget. Jadi semoga nextnya nggak ada lagi yang kayak gitu. Terima kasih. Amin. Semoga fokus ya. Tapi fokus emang susah sih, tapi ya dicobalah. Oke. Emang kamu offline apa? Apanya? Sekolahnya? Iya. Enggak. Online. Aku online. Terus aku tuh Kita jarang yang Zoom meet. Sekolah ya, lupa maaf. Kalau gue mikirnya kuliah soalnya. Kan kuliah. Gue masih SMA, wow. Gigit nih. Ada lagi Citasya, Cicepi, Gerard, Devita, Veve, Ciibel, atau aku. Oke. Itu siapa? Veve. Kalau aku lebih ke belajar sih. Waktu kan Kak Senja tadi bilang tuh kalau
hidup itu istilahnya hidup tuh nggak cuma sekedar nilai gitu ya. Karena kan ini aku lagi belajar buat UAS. Terus nggak tahu kayak ke pressure banget. Pengen banget IP di semester pertama itu sempurna gitu, kayak ke-push banget. Tadi tuh aku sampai bener-bener dijabarin, aku jabarin nilaiku satu-satu. Aku lihat nilai UAS aku minimal berapa biar IP aku bisa 4 gitu, sampai segitunya. Terus nggak tahu kayak tadi malam aja aku kayak nggak bisa tidur, merasa bersalah kalau tidur kalau aku belum belajar gitu. Tadi sampai aku buka forumku nggak tahu kayak berapa kali aku baca materi, terus nggak tahu kenapa kayak merasa bersalah aja. Terus itu juga sambil nangis-nangis, sambil kayak aduh pokoknya bad mood banget rasanya tuh kalau nggak belajar gitu, ke pressure-nya sampai segitunya. Ya, terus karena sharing hari ini juga aku jadi kayak merasa kayak ya udahlah sebenarnya yang penting istilahnya ya nggak boleh juga sih kalau misalnya istilahnya langsung nggak apa-apa lulus gitu, tapi nggak harus sempurna gitu kan, lebih diingetan lagi sih itu. Terus aku juga sekarang jadi lebih apa ya istilahnya, nggak nge-pressure diri sendiri gitu, karena ya itu tadi yang udah diingetin, karena hidup itu nggak cuma sekedar nilai gitu. Terima kasih. Ya, makasih Feve. Semoga nilai kamu bagus ya. Nggak harus 3,5 ke atas aja udah bagus. Apalagi kan baru awal gitu. Iya, nggak harus 4 lah. Stres ntar. Ya udah santai aja. Santai. Tapi ya nggak santai-santai banget. Oke, ada lagi. Ini mumpung belum selesai. Devita mungkin diem aja. Cicepi juga diem aja. Ciesi. Apa Ciesika? Gerard. Oh. Udah deh tadi. Udah tak. Kalau udah. Oke. Yang lain, ayo. Atau kalau udah nggak ada, udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, aku boleh minta ke YouTube buat tutup dan Pak. Oke, teman-teman, terima kasih Aurel sudah menyampaikan sharing-sharingnya. Biarlah kita dibekali pada malam hari ini untuk lebih tahu prioritas kita di mana. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali di Komsel dan juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Aurel yang boleh Tuhan pakai, yang dimana kami boleh mendengarkan dan sharing bersama-sama tentang dimana lebih prioritas hidup kami. Kami tahu ya Tuhan ada banyak macam godaan dalam kehidupan kami, tapi biarlah Tuhan kami memiliki iman dan kami boleh memiliki identitas diri kami sebagai murid Kristus, sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus di mana Tuhan tempatkan, sehingga identitas kami mengetahui bahwa kami milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan kami, sehingga hidup kami boleh hari lepas hari Tuhan pakai di dalam kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan, kami percayakan kehidupan Aurel dan juga untuk teman-teman yang di tempat ini, Tuhan boleh pakai mereka semua masing-masing, sehingga kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi dan Tuhan boleh pakai. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.